Teman-teman semua, kenali lagi aku Jingga dan aku bukan grantee PSP, bukan grantee Paragon Scholarship Program, tapi aku juga salah satu awardee dari program beasiswanya Paragon, yaitu Riaya yang Adult Stewardship Program yang sempat memberangkatkan aku ke Qatar bulan Agustus lalu gitu. Dan pada hari ini tema dari sharing sessionnya adalah push the door, not every door is locked, try pushing it. So, sebelum kita mulai sesinya, boleh di next slide, Kak? Aku pengen nanya ke teman-teman, apa sih satu hal yang gak akan pernah teman-teman sesali? It could be anything. Mungkin aku nggak pernah nyesel Kak masuk kampus ini, aku nggak pernah nyesel Kak masuk major ini gitu. Boleh di chat box kali ya, aku penasaran. Daftar PSP, keterima beasiswa, kuliah Kak mesti capek. Oke, bermimpi besar. Wah, oke, banyak ya. Oke, kalau aku pribadi ya teman-teman, ini satu hal yang gak akan pernah aku sesali gitu. Boleh di next kan? Yaitu being resilient gitu. Kenapa? Kenapa menurut aku being resilient itu salah satu hal yang gak akan pernah aku sesali. Mungkin seumur hidup gitu ya. Nanti kita akan kulik lebih dalam jawabannya gitu ya. Boleh di next kan? Nah, sebelum itu aku pengen cerita dulu nih, sama 2 tahun aku kuliah, sekarang aku di semester 5, aku tuh udah ngapain aja sih teman-teman. Jadi selama di UI, aku itu cukup aktif di organisasi sosial, kemudian di community projects, di volunteer program, even international program juga aku ikut gitu ya. Dan ini bisa teman-teman lihat juga aku pernah ikut ISEC, aku pernah volunteer bareng teman-teman international students, aku pernah coach di salah satu program ISEC, kemudian aku juga ikut lomba esai nasional gitu ya di semester pertama gitu. Dan jujur, aku bisa bilang ini memang salah satu hal yang sangat aku syukuri gitu bisa aktif di kuliah. Tapi di balik foto-foto ini, di balik senyum-senyum yang aku tampilkan di depan kamera, apakah sebenarnya perjalanan ini semudah itu gitu loh? Tentu jawabannya enggak ya teman-teman. Kenapa gitu? Karena banyak banget sebenarnya tantangan dan juga challenges, ujian hidup yang aku lalui bisa sampai di titik ini gitu. Kayak tadi Kak Feli juga, Kak Feli kan banyak menghadapi tantangan dari segi akademik, dari segi apapun itu gitu kan. Nah, tantangan ini bagi aku tuh aku ibaratnya sebagai closed door gitu, pintu tertutup. Kenapa tuh? Karena ketika pintu itu tertutup dan kita ibaratkan sebagai satu ujian hidup gitu ya, sebenarnya it doesn't mean that the door is locked gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menghadapi satu tantangan, ya try to push the door gitu. Mungkin kita terlihat kayak, oh gue nggak punya biaya buat lanjut kuliah gitu. Kayaknya gue nggak punya masa depan. It means like, okay, pintunya tertutup, but it doesn't mean it's locked. Coba push the door gitu. Dan kalau ditanya apa aja pintu-pintu yang udah aku lalui sebelumnya, boleh di next kan? Jadi selama beberapa tahun ke belakang gitu ya, aku tuh udah melalui banyak banget pintu-pintu yang tertutup yang hampir kayak ngebuat aku, aduh aku pengen nyerah, kayaknya aku nggak punya masa depan lagi gitu, kayaknya aku I feel like I'm a loser gitu. Boleh next Kak? Nah, jadi di tahun 2022 gitu ya teman-teman, aku itu ditolak 6 lebih PTN di Indonesia. Gitu. Jadi aslinya aku tuh angkatan 22 gitu, aku bukan angkatan 23. Waktu SMA itu aku lulus 2022, tapi karena aku ditolak, kayaknya hampir semua PTN yang aku daftar aku benar ditolak. Aku benar down banget kala itu. Di tahun itu benar-benar aku ngerasa kayaknya aku ketinggal di teman-teman aku, kayaknya aku bodoh ya, kayaknya aku nggak bisa apa-apa ya gitu. So it was really hard for me back then gitu. Boleh pikir 2 kali. Kemudian di tahun 2023 akhirnya aku memutuskan untuk gap year gitu di kondisi ekonomi keluarga yang cukup bisa dibilang buruk dan tidak stabil. Jadi it was really hard for me as well karena ya, gue merasa gap year itu kayaknya bukan satu hal yang cukup lazim di Indonesia gitu ya. Mungkin luar negeri banyak orang yang gap year, tapi Indonesia itu masih satu hal yang bilang lu ngapain gap year, lu mau nganggur setahun, bukannya better lu kerja aja atau gimana gitu ya. Tapi kalau itu I have my own purpose gitu, I have my own vision. Kalau misalnya gue pengen lanjut pendidikan, kayaknya emang gap year adalah decision yang paling terbaik supaya gue bisa masuk PTN. Karena dengan kondisi ekonomi keluarga yang they couldn't afford private university, so I have to find my own way untuk bisa kuliah dengan beasiswa ataupun dengan biaya sendiri gitu. So it was really hard. Pintu itu tertutup dan kayak
ngeblok my vision, kira-kira masa depan tuh akan kayak gimana, kayak masa depan bagi aku tuh blur banget gitu lah teman-teman kali itu. Terus boleh diklik 2 kali, tahun 2024 ketika aku sudah kuliah gitu ya, the challenge is still there gitu, kayak akhirnya aku kuliah tapi at the same time aku juga harus membagi fokus aku terhadap ekonomi keluarga aku gitu. Kayak psikologi aku tuh lumayan tergunjang-ganjing gitu ya tahun 2020 karena tuntutan kuliah banyak banget, sedangkan aku juga harus kasih attention ke keluarga aku gitu. So it's really hard. 3 tahun ke belakang itu memang banyak banget challenges-nya gitu. I feel like I'm Tapi crying. apakah aku diem? Apakah aku menyerah saja gitu? Tentu jawabannya enggak gitu. I was trying to push the door, coba buka pintunya. Kita lihat ada kesempatan apa di balik pintu-pintu tersebut. Boleh di next kan? So, di tahun yang sama gitu ya, ketika pintu itu sudah terbuka, di tahun 2022, tahun yang sama aku ngerasa kayak gue bodoh banget, gue nggak punya achievement apa-apa. Aku akhirnya menang gitu sejumlah lomba esai nasional yang sebenarnya juga aku lakuin supaya aku dapat beasiswa untuk kuliah gitu. So it was also a blessing for me di tahun yang sama ketika aku effort untuk coba buka pintu itu gitu. Nanti di tahun 2023 ketika aku sudah memutuskan untuk gap year, aku ngerasa tertinggal dengan teman-teman. Di tahun yang sama I was accepted di 3 universities, top universities Indonesia, itu di UI, UGM, dan VJ, plus full beasiswa. So, ternyata di balik pintu-pintu yang tertutup kala itu, ketika lu coba dorong, lu coba buka pintunya, tuh ada loh blessings yang tersimpan di balik pintu-pintu tersebut gitu lah teman-teman. Kemudian di tahun 2024 ketika aku merasa kondisi ekonomi keluarga aku ngebuatku harus membagi fokus banget rasanya, di tahun yang sama aku terus keep going gitu, aku tetap keep going, menjalankan tugas-tugas aku, menjalankan tugas aku, dan akhirnya tahun yang sama aku juga dapat beasiswa kedua kan, kayak aku dapat 2 beasiswa, dapat international exposures, aku ikut lomba, aku ikut organisasi. So okay, those years were really hard for me, tapi as long as I keep going gitu, tentu akan ada blessings di balik pintu-pintu tersebut gitu kan teman-teman. Dan kalau ditanya apa sih yang membuat Jingga bisa terus maju walaupun rasanya mungkin kayak tahun lalu tuh susah ya buat jalan biasa tuh susah gitu ya. Jawabannya adalah resilience, teman. Jadi ketika kita punya resilience, ketika kita punya the willingness to just keep going forward gitu, teman-teman pasti akan nemu jalannya gitu. And then the question is, gimana caranya kita bisa punya resilience itu? Gitu. Boleh di next kan? Jadi di sini aku buat kayak piramida, grafik piramida gitu. Level pertama teman-teman adalah acceptance. Jadi ketika teman-teman menghadapi satu kesulitan, satu kegagalan, atau satu kondisi yang membuat teman-teman ngerasa nggak puas dengan diri sendiri, dan accept that gitu. Kayak ya lu terima kondisinya kayak gitu, lu terima mungkin lu tidak seberprivilege teman-teman lainnya yang bisa keluar negeri gratis, yang bisa kuliah gratis dibiayain orang tuanya gitu. You have to accept that, karena kadang kalau misalnya kita denial dengan kondisi kita, ya kita gak akan bisa lihat opportunities yang ada. Karena yang saya ketemu adalah growth mindset teman-teman. Jadi ketika condition sudah accept your state saat itu, you have to know kamu tuh masih bisa improve diri kamu. Ketika misalnya dalam konteks kalau aku pengen deh keluar negeri gratis, tapi dari mana ya biayanya? Keluarga aku nggak mungkin bisa support aku keluar negeri untuk ikut predictions, untuk ikut short course program dan sebagainya. Dan waktu itu ya akhirnya aku coba punya growth mindset gitu, kayak kayaknya aku masih bisa improve diri aku supaya aku bisa dapat beasiswa ke luar negeri gitu. And then it leads me to the second level, yaitu reflect gitu. Ketika teman-teman udah accept, sudah punya willingness untuk grow, ya udah coba berefleksi apa sih kesalahan yang teman-teman lakuin kala itu, terus kayak apa aja yang bisa diperbaiki dari teman-teman. Kalau misalnya memang it requires you to punya English skill yang bagus, dan you have to learn English gitu. And then the second one adalah find purpose. Jangan sampai ketika teman-teman udah kayak, gue mau bangkit lagi nih, tapi untuk apa ya tujuannya gitu. Kayak jangan sampai teman-teman lost gitu, jangan sampai teman-teman gak punya tujuan yang jelas. Kayak misalnya kalau aku
aku pengen ikut fully funded program ke luar negeri karena gue pengen punya portofolio yang bagus sehingga nanti S2 gue udah punya skill yang jadi basic skills di sana gitu. And then yang harus dilakukan adalah develop your skills itu, karena realitanya kalau teman-teman udah mau bangkit lagi, teman-teman udah mau bounce back, you have to develop your skills itu. If it requires you to bisa punya bahasa Inggris bagus supaya bisa dapat fully funded program, dan do it gitu. Kayak ya udah lu lakuin, lu coba belajar otodidak bahasa Inggris itu. Or even kalau misalnya it requires to have public speaking yang bagus, ya udah asal public speaking itu gitu. Jangan, don't be denial dengan hal-hal yang kayak oh kan gue gak punya privilege, gimana ya, kayak dia mah punya public speaking bagus karena dia dilesin orang tuanya, ya nggak bisa kayak gitu teman-teman. You have to find your own way. Dan lastly adalah seek opportunities gitu. Ketika teman-teman sudah mencoba mengasah skillnya, kemudian sudah accept the condition, dan seek opportunities. Untuk apa? Untuk menyalurkan modal-modal skills yang sudah teman-teman kembangkan di opportunities yang ada gitu. So keep seeking opportunities teman-teman. And then selain itu juga aspek lain yang membentuk satu resilience adalah bagaimana cara kita memandang progres gitu ya. Boleh di next? Nah, jadi teman-teman, ada satu film gitu ya. Ada satu film dari Korea yang aku tonton. Ada part yang bagus banget, dan itu kayak ngajarin bagaimana cara kita melihat satu progres. Jadi umumnya orang-orang itu kan melihat progres kayak satu garis incline gitu ya, garis naik terus-menerus. Padahal it's not actually the reality gitu. Ketika kita melihat satu progres itu nggak selalu kayak naik terus. The progress could be like, itu bisa ya terlihat seperti tangga kayak yang di gambar kiri ini, dan itu juga bisa terlihat kayak bouncing balls gitu. Jadi ada kalanya gitu ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat